Shalom NDC People, selamat datang kembali di program kita. Hari ini kita mau bahas satu topik yang fundamental ya, personal juga buat kita semua. Seni mengenal Tuhan. Sumber kita kali ini dari renungan NDC Revive yang mengangkat tema ini. Kita kan sering kali ya mungkin fokusnya kejar pencapaian atau mungkin kagum sama tokoh-tokoh hebat gitu. Tapi seperti kata Spurgeon, studi terpenting yang paling layak buat jiwa kita itu ya tentang Tuhan sendiri. Ini nyambung banget sama doanya Rasul Paulus di Efesus pasal 1. Minta supaya kita dikasih roh hikmat dan wahyu oleh Tuhan. Tujuannya supaya kita bisa mengenal dia dengan benar. Jadi bukan sekedar tahu, tapi kenal yang sejati gitu. Nah, yang menarik nih dari renungan ini ditekankan kalau mengenal Tuhan itu bukan perjalanan yang lurus-lurus aja, mulus gitu. Coba deh kita lihat pengalaman Petrus di Matius 16. Awalnya kan dia keren banget tuh. Yesus tanya, menurut kamu siapa aku? Petrus jawab, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, Yesus puji dia kan katanya, bukan manusia yang kasih tahu, tapi Bapa di surga. Ini kan kayak puncak pengenalan ya, wahyu ilahi langsung. Tapi, cuman sebentar kemudian, pas Yesus mulai ngomong soal penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, Petrus malah narik Yesus ke samping, terus negur. Bayangin coba, negur Tuhan. Bilangnya, Tuhan jangan sampai deh hal itu nggak bakal terjadi sama engkau. Respon Yesus, wah tajem banget. Enyohlah iblis, kamu batu sandungan buatku, soalnya kamu mikirin pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Nah loh, dari puncak pengenalan ilahi, kok bisa langsung jatuh ke pemikiran manusiawi yang ditegur sekeras itu. Ini gimana ceritanya? Nah, ini dia. Ini inti pelajaran yang krusial banget buat kita semua. Pengalaman Petrus ini, ya ampun, dramatis banget ya. Nunjukin kalau satu momen pewahyuan, satu pengenalan mendalam soal Tuhan, sehebat apapun itu, ternyata nggak otomatis jamin kita bakal selalu sejalan sama pikiran dan maunya Tuhan setelah itu. Wahyu sesaat, itu beda sama ketaatan yang terus-menerus. Petrus, yang baru aja dapat pujian karena pewahyuan dari Bapa, ternyata masih gampang banget balik ke pola pikir manusianya. Kenapa coba? Yang kemungkinan besar karena apa yang Yesus bilang soal penderitaan itu gak cocok sama harapannya dia soal Mesias yang jaya. Konsepnya beda. Ini nunjukin betapa gampangnya kita, ya kayak Petrus juga, ganti perspektif ilahi pakai logika kita, ketakutan kita, atau maunya kita sendiri. Padahal mungkin baru aja mengalami Tuhan secara luar biasa. Jadi ini bukan cuma cerita Petrus zaman dulu ya, tapi kayak cermin buat kita sekarang gitu. Mungkin kita pernah nih ngalamin Tuhan yang dahsyat, dapat pewahyuan, tapi itu bukan garansi kita bakal otomatis selalu benar atau selalu peka terus ya. Tepat sekali. Makanya renungan ini bilangnya seni mengenal Tuhan. Seni itu kan butuh latihan ya, butuh kepekaan, butuh kerendahan hati yang terus-menerus. Ini bukan sekedar ngumpulin info teologi atau modal pengalaman rohani yang dulu-dulu. Bukan. Mengenal Tuhan secara sejati itu hubungan yang hidup, yang sekarang ini. Di mana kita aktif bergantung sama pimpinan Roh Kudus tiap langkah. Kita mesti siap dikoreksi, siap cara pikirnya dibentuk ulang, bahkan ya siap ditegur kalau pikiran kita melenceng dari pikiran Allah. Kayak Petrus tadi. Oke, jadi prosesnya dinamis ya, bukan status yang udah kita capai, tapi hubungan yang terus tumbuh. Nah, implikasinya apa nih buat kita sehari-hari? Buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Implikasinya besar loh. Artinya, pengenalan yang benar-benar sejati sama Tuhan, itu bakal secara aktif membentuk ulang cara kita lihat dunia, cara kita respons tantangan, cara kita ambil keputusan. Semuanya. Proses ini bakal mengikis gagasan kita yang egois, yang salah tentang siapa Tuhan, atau gimana dia bekerja. Mungkin kita punya gambaran Tuhan itu cuma yang baik-baik aja, yang berkati terus, tapi kan dia juga bentuk kita lewat kesulitan. Mungkin kita pikir doa kita mesti dijawab iya terus, padahal kadang jawaban enggak atau tunggu, itu bagian dari kita kenal kedaulatannya. Berarti ini melibatkan seluruh hidup kita ya? Baik pas lagi seneng-senengnya, ngerasa dekat sama Tuhan, maupun pas lagi pahit, lagi bingung, atau bahkan mungkin kecewa gitu ya. Semuanya bagian dari kurikulum Tuhan supaya kita makin kenal Dia. Betul sekali. Pengenalan itu ditempa dalam suka dan duka, dalam pewahyuan, dan dalam teguran juga. Kuncinya itu kerelaan kita. Mau terus belajar, terus bergantung, terus dibentuk.
Bukan ngandelin pengertian kita sendiri atau pengalaman kemarin, tapi peka sama suara Roh Kudus hari ini. Jadi kesimpulan penting nih dari obrolan kita berdasarkan renungan NDC Revive ini. Mengenal Tuhan itu sebuah seni yang berkelanjutan, bukan cuma kejadian masa lalu atau kumpulan pengetahuan. Tapi ini soal praktek kerendahan hati tiap hari, ketergantungan aktif sama pimpinan Roh Kudus, dan terbuka buat dibentuk Tuhan dalam segala situasi. Nah, sebagai bahan renungan buat Anda, bawa pulang nih ya. Coba pikirin ini deh. Selain cuma tahu fakta tentang Tuhan dari Alkitab, dari khutbah atau renungan kayak gini, langkah konkret apa sih yang bisa Anda ambil hari ini buat secara sadar mengasah seni mengenal Dia? Gimana caranya bisa lebih peka, lebih responsif sama pimpinannya dalam dinamika hidup Anda sekarang ini? Terima kasih sudah menyimak. Tuhan Yesus memberkati.